Ada pembalap yang dibenci karena mereka kasar. Ada pembalap yang dibenci karena terlalu arogan. Tapi George Russell menarik. Karena banyak orang bahkan nggak tahu kenapa mereka tidak menyukainya. Sejak debutnya di Formula One tahun 2019, Russell sudah mengoleksi lebih dari 1000 poin kejuaraan dunia. 6 kemenangan balapan, puluhan podium, dan sekarang untuk pertama kalinya dalam karirnya, Russell benar-benar berada dalam perebutan gelar juara dunia. Dulu, Russell adalah anak muda kurus dari Williams yang membuat seluruh paddock kagum hanya karena berhasil membawa mobil paling lambat di grid terlihat kompetitif. Sekarang, sebagian fans justru mulai menganggapnya menyebalkan. Dan itu aneh. Karena kalau dipikir-pikir, George Russell seharusnya jadi tipe pembalap yang paling gampang disukai. Russell cepat, cerdas, didikan Mercedes, nyaris selalu profesional. Tapi semakin kesini, semakin banyak yang merasa nggak suka. Jadi kenapa? Untuk ngerti alasannya, kita nggak bisa lihat begitu saja. Masalahnya adalah George Russell terasa seperti dua orang berbeda. Coba bandingin, Max Verstappen ya Max Verstappen. Di dalam maupun luar mobil, Verstappen yang gitu. Cara bicaranya, cara marah, cara menyerang lawan, semuanya natural, belak-belakan. Entah orang suka atau tidak, Max selalu terasa seperti dirinya sendiri. Cara balapnya cocok dengan mentalitasnya, obsesif, kasar, kompetitif, dan nyaris brutal. Sementara George Russell selalu terasa lebih sulit dibaca. Russell cepat, sangat cepat bahkan. Tapi gaya balapnya tidak terasa liar seperti Verstappen, tidak semagis Hamilton, dan tidak sekautik Charles Leclerc saat sedang ngotot ngejar kemenangan. Russell lebih terasa seperti pembalap yang dibangun di laboratorium. Sangat analisis, sangat presisi, penuh kalkulasi, jago menjaga ban, jarang terlihat kehilangan kontrol. Dan justru kontradiktif itu yang membuat banyak orang bingung membaca dirinya. Kadang Russell terlihat seperti gentleman Inggris yang tenang, kadang Russell terlihat sangat emosional lewat tim radio, dan kadang terlihat dewasa dan diplomatif. Kadang Russell justru terdengar defensif, dramatis, atau terlalu ingin membuktikan sesuatu. Padahal dulu situasinya sangat berbeda. Waktu masih di Williams, George Russell justru termasuk salah satu pembalap muda yang paling gampang didukung. Russell datang dari generasi rookie yang sama dengan Lando Norris dan Alexander Albon. Generasi yang terasa lebih santai, lebih playful, lebih internet friendly. Dan Russell waktu itu punya semua elemen underdog story yang sempurna. Williams sedang hancur. Tim legendaris itu berubah dari penantang podium menjadi mobil paling lambat di grid. Bahkan kadang terlihat seperti mereka datang hanya untuk bertahan hidup. Tekanannya kecil, ekspektasinya hampir tidak ada. Dan justru karena itulah George Russell punya ruang untuk terlihat bersinar. Satu yang mencolok, pure speed. Selama 37 balapan pertamanya, Russell bahkan tidak mencetak 1 poin pun. Bukan karena Russell buruk, tapi karena mobil Williams benar-benar separah itu. Namun anehnya, semakin sulit situasinya, semakin banyak orang percaya Russell calon bintang besar. Karena semua orang bisa melihat satu hal, mobil itu seharusnya tidak berada di posisi yang dibawa Russell. Dan ketika akhirnya Russell berhasil membawa Williams naik podium dan mencetak poin penting, fans ini mulai merasa mereka sedang melihat the next big thing. Apalagi setelah Sakir 2020, satu balapan yang mungkin mengubah seluruh persepsi dunia tentang George Russell. Saat itu Lewis Hamilton absen karena COVID, dan tiba-tiba Russell mendapat kesempatan mengendarai Mercedes. Russell hampir langsung menang di debutnya bersama tim terbaik di grid. Dan kalau bukan karena strategi kacau Mercedes serta ban yang tertukar, mungkin cerita karir Russell hari ini sudah terlihat sangat berbeda. Masalahnya, kadang ekspektasi terbesar justru lahir terlalu cepat. Begitu Russell resmi dipromosikan ke Mercedes untuk menggantikan Valtteri Bottas, semuanya berubah. Russell bukan lagi underdog Williams, Russell adalah pembalap Mercedes. Dan yang lebih penting lagi, Russell satu tim dengan Lewis Hamilton. Salah satu pembalap terbesar sepanjang sejarah Formula One. Apapun pendapat orang soal partnership mereka, sangat sulit bagi siapapun terlihat menonjol saat dibandingkan dengan Hamilton. Tapi sebenarnya, Russell melakukan pekerjaan yang cukup bagus. Russell cepat, konsisten, bahkan beberapa kali mengungguli Hamilton dalam kualifikasi.
Namun masalahnya bukan cuma soal performa, masalahnya adalah aura. Hamilton pada titik itu sudah melewati semua fase sulit seorang superstar. Tekanan, kegagalan, kritik, kebencian politik sampai akhirnya menemukan versi dirinya yang lebih tenang. Orang lupa kalau dulu Hamilton juga sempat sangat dibenci. Begitu juga Jenson Button. Waktu muda, Button pernah dianggap arogan, terlalu santai, bahkan overrated. Tapi setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan bersama Honda sebelum akhirnya jadi juara dunia tahun 2009, Button berubah. Button terlihat lebih santai, lebih damai, lebih nyaman dengan dirinya. Sementara Russell masih jauh. Dan itu terlihat jelas, di satu sisi garasi Mercedes ada veteran yang sudah membuktikan segalanya, di sisi lain ada George Russell, muda, lapar, ambisius dan merasa harus membuktikan bahwa Mercedes benar memilih dirinya. Hal yang sama sebenarnya mulai terjadi pada Lando Norris. Dulu waktu duet dengan Carlos Sainz dan Daniel Ricciardo, Lando terasa fun, santai, hampir semua orang menyukainya. Tapi begitu tekanan perebutan gelar mulai datang, muncul sisi lain dari dirinya. Karena pada akhirnya semua pembalap elit punya ego dan rasa lapar yang luar biasa besar. Mereka harus punya itu untuk bisa sampai F1. Dan George Russell mungkin salah satu contoh paling jelas soal itu. Makanya kadang terasa aneh melihat Russell sangat emosional setelah insiden tertentu. Padahal di lintasan Russell terlihat begitu tenang dan perhitungan. Lalu datanglah 2026. Dan ironisnya, situasi George Russell sekarang mirip seperti cerita yang dulu membuat fans jatuh cinta padanya. Karena sekarang Mercedes punya anak emas baru, Andrea Kimi Antonelli, wonderkid Italia yang bahkan sebelum masuk F1 sudah disebut-sebut sebagai generasi spesial berikutnya. Dan sejauh ini Antonelli terlihat benar-benar mampu memenuhi hype itu. Muda, cepat, agresif, natural, lebih santai di depan kamera, dan mungkin yang paling penting terasa lebih gampang disukai. Antonelli punya aura rookie ajaib yang dulu dimiliki Russell di Williams. Bedanya sekarang, George Russell berada di sisi sebaliknya. Dan semakin cepat Antonelli berkembang, semakin besar juga tekanan terhadap Russell. Karena sekarang Russell bukan lagi masa depan Mercedes, Russell adalah pembalap yang harus mempertahankan posisinya. Apalagi ketika Mercedes akhirnya kembali bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Tekanannya jadi berlipat ganda. Russell bukan cuma harus mengalahkan Red Bull, Ferrari, atau McLaren. Russell juga harus terus melihat ke belakang dan sadar bahwa Toto Wolff mungkin sudah menemukan proyek superstar berikutnya. George Russell saat ini berada di fase paling brutal dalam hidup seorang atlet. Russell cuma perlu menang. Karena itu, satu-satunya hal yang benar-benar penting untuk menjaga posisinya di Mercedes sebelum tekanan di sekelilingnya menjadi semakin besar.